At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan, merencanakan, dan dia berencana berusaha untuk mendalami satu ilmu, terutama terkait dengan agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya, langkahnya menuju surga. Subhanallah. Tidak main-main ini. Motivasinya tidak main-main. Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi surga ada di hadapan kita, terbuka, tinggal kita mau tidak mengambilnya. So kadang-kadang umat Islam ini agak aneh gitu ya. Dikasih 50.000 mau hujan-hujanan, capek-capekan, kumpul di lapang-lapangan, itu pun uangnya masih syubhat gitu kan. Kadang-kadang juga hukumnya haram, masuk ke ranah itu. Ini dikasih surga nggak mau. 50.000 mau hujan-hujanan, surga nggak mau gitu. Kadang-kadang manusia ini aneh sifatnya. Karena itulah ulama sering berpesan kepada kita, dalam waktu yang kita miliki, keluarkan ayat-ayat Quran, wa'dun wa wa'idun. Wa'dun itu yang berisi motivasi dari ibadah, wa'id yang berisi ancamannya supaya kita waspada. Contoh misalnya, Bapak ini malam ingin tahajud. Sebelum tahajud keluarkan dulu Pak keutamaan-keutamaan tahajud dalam Al-Quran dan Sunnah, supaya jadi motivasi kita. Maaf, misalnya kita lihat di surah Al-Isra ayat 79 sampai dengan 82. Allah berfirman di situ, ini cuma sunnah loh. Ibadah tahajud sunnah bagi kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara sebagian malam, sebagiannya saja, tidak usah semuanya, bangun kau, tunaikan salat tahajud. Apa yang kita dapatkan? Satu, kata Allah, ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita masih beraktivitas, diangkat, ditempatkan dalam aktivitas kita itu dalam karir yang terbaik, apapun itu. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau kita akan awali aktivitas, dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau kita mengalami kesulitan dalam aktivitas, dibantu, dilepaskan oleh Allah dengan cara yang terbaik. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau dalam beraktivitas ada yang ganggu, ditolong langsung oleh Allah. Jadi keluarkan ayatnya, tunggangi ayatnya, tempelkan oleh Bapak di dinding. Saat bangun itu rencanakan, saya bangun jam sekian. Ini yang ingin saya harapkan. Orang yang tidak pernah punya motivasi itu cenderung malas, bahkan sulit menunaikan ibadah dengan sempurna. Karena itu sering kita dapati, maaf ya, ada orang-orang yang, taruhlah sekarang azan zuhur jam berapa? Atau salat zuhur jam berapa? Nah, 12:03 itu azan zuhur, salatnya macam-macam ya. Ada yang jam 1, ada yang setengah 1, macam-macam. Tapi menariknya, ada orang-orang yang sebelum azan sudah di masjid. Ada yang saat azan baru ke masjid. Kalau hujan datang nggak? Datang, kalau perlu duluan kan? Baik. Kenapa? Karena tahu motivasinya. Tahu motivasinya. Oh, ada 500.000 nih bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, orang Islam untuk meningkatkan keimanannya dengan baik, keluarkan motivasinya dalam Al-Quran. Saya kalau tahajud dapat apa ini? Kalau subuh 2 rakaat sunnahnya dikerjakan, apa yang saya dapatkan? Keluarkan sehingga jadi motivasi. Kalau itu tidak kita dapatkan, kalah sama motivasi dunia. Mau bangun malam-malam sudah bangun nih jam 2, digoda sama bola, hilang kan? Aduh, Masya Allah, ada pertandingan A, B, C, kalah ibadah kita. Baik. Oleh karena itu, wa'dun, janji, motivasi itu keluarkan, tunggangi. Yang kedua, wa'idun, kalau ingin berbuat maksiat, keluarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang terkait dengan ancamannya. Contoh misalnya, mohon maaf ya, kepada bapak dan ibu ini dua-duanya. Ada bapak yang masih aktif beraktivitas, bekerja misalnya, sibuk dengan pekerjaannya, sampai lupa ibadah. Istrinya komplit, suka gosip saya kan. Diturunkan ayat oleh Allah, langsung satu surat, Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka, celaka, celaka bagi perempuan terutama yang suka mengumpat, bergosip, mendengarkan ghibah. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Unik tuh. Ayat yang pertamanya pakai muannas, lebih menunjuk biasanya pada perempuan. Al-Humazah, Al-Lumazah, ada tak marbutah di akhirnya. Tapi ketika naik pada ayat selanjutnya pakai mudzakkar, menunjuk pada laki-laki. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Jadi suaminya sibuk mengumpul-ngumpulkan harta, istrinya senang gosip, lengkap tuh. Oke? Nah, nanti apa ujungnya? Oleh Allah diancam. Di ujungnya ditutup, orang seperti itu narullahil muqadah. Sudah diincar oleh satu neraka, allati tattali'u 'alal afidah, yang nerakanya spesial itu. Kalau yang lain dibakar di neraka, mohon maaf ya, ada riwayat-riwayat menyebutkan ada yang disiksanya itu dikejar-kejar api, dia lari,
setelah kena oleh api gosong, balik lagi, ya utuh lagi, ada yang begitu. Tapi yang ini tidak. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Dia diikat di tiang spesial. Kemudian cara disiksanya, mohon maaf ya kalau agak menyeramkan ini. Cara disiksanya itu dibakar sampai matang ke dalam-dalamnya. Jadi dilas tuh dari ujung jempolnya. Sampai matang, naik ke atas, kalau sudah matang, sudah hangus, naik ke atas, yang bawah sembuh lagi. Sampai ke ubun-ubun yang paling dalam. Fi amadim mumaddadah. Nah, keluarkan ayat itu. Jadi kalau Bapak sedang, maaf, sibuk bekerja di kantor, ada proyek, tiba-tiba ada panggilan dari Allah, kemudian kita abaikan, ingat ayat itu. Bagaimana kalau saya diwafatkan dalam keadaan saya tidak beribadah kepadanya? Hati-hati, alladzi jama'a mala wa addada. Jadi ada motivasinya di balik itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita untuk mengikuti ta'lim ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan dan dijamin dari janji Rasulullah SAW yang kalimat yuqimus shalah. Yang pertama adalah khusyuk. Yang kedua itu juga berarti Al-Ankabut Quran surah 29 ayatnya sama, ayat 45 di awal ayatnya. Awal ayatnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Yang kedua, kalimat yuqimus shalah ini juga mengandung arti paham, mengerti bacaan dan gerakan salat yang dilakukan. Paham, mengerti bacaan dan gerakan salat yang dilakukan. Bagaimana antum bisa khusyuk dalam sholat kalau nggak paham apa yang dibaca? Kalau nggak mengerti apa yang dilakukan? Masya Allah, orang yang nggak paham dengan bacaan sholat, Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, tangannya bergerak, tapi karena nggak paham, pikirannya kemana-mana. Seharusnya yang terjadi, lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati merasa, ya Allah, Engkau yang Maha Besar. Tapi kenapa saya selalu merasa besar dalam hidup ini? Angkuh terhadap pasangan hidup saya, sombong dengan tetangga saya, merasa yang paling hebat dalam lingkungan kehidupan saya. Itu datang kekhusyuan. Karena kita tak paham dengan apa yang dibacakan. Masya Allah, ya. Setan datang, namanya Khanzab. Setan menggoda orang sholat, namanya Khanzab. Ya. Hati-hati, Khanzab itu ada di masjid. Fungsinya dua, satu menggoda orang sholat, yang kedua menggoda para DKM masjid. Khanzab itu, hati-hati. Makanya jangan dikira mudah itu merawat masjid. Awal-awal bangunnya semangat, begitu jadi sering muncul perbedaan pendapat, perselisihan dan sebagainya. Karena Khanzab ini setan yang jenius. Kalau digoda jamaahnya gampang, yang satu pergi yang lain datang. Tapi kalau yang digoda pengurus masjidnya, jamaah nggak mau ada yang datang. Masya Allah. Pengurus masjid, karena ada perbedaan nggak mau ke masjid. Akhirnya setan datang ke jamaah. Pengurus masjid aja nggak ke masjid, kok kamu mau ke masjid? Jadi lebih gampang menggodanya itu Khanzab. Ya. Menggoda orang yang salah dia. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 608. Kata Nabi, saat azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari meninggalkan anak Adam. Khanzabnya lari. Sampai wa'alaihi dharatun. Redaksi hadis di sini berakhir bahasan kita. Kata Nabi, wa'alaihi dharatun. Sampai lari terkentut-kentut. Ini bahasa biasa. Maksudnya saking bencinya lihat orang sujud mau sholat, kalau azan ada baunya pun dia nggak mau cium. Hatta tidak tahu tiba. Sampai kalau azan selesai dikumandangkan, balik lagi dia. Jadi jangan heran, orang yang nggak sholat atau ibu misalnya biasa sholat, tiba-tiba sedang nonton TV, ada panggilan adzan, itu ada getaran dalam jiwa kita. Ya Allah, sudah ada. Yang nggak sholat pun bisa, tapi jangan heran. Maaf, karena itu setan sedang terdiri di belakang kita. Jangan heran selesai adzan, kemudian kita mengatakan belum kok. Karena setannya balik lagi. Dia akan membuat